KDM antek-antek PKI dibela oleh kiai yang menjadi antek PKI juga. KDM adalah singkatan, kepanjangannya Kang Deddy Mulyadi atau Kiai Dawu Mu'alim. Ini manakah yang dimaksud dengan KDM? Apakah Kang Deddy Mulyadi ataukah Kiai Dawu Mu'alim? Karena kebetulan nama kami juga DM Dawu Mu'alim. Nah, orang-orang juga sering memanggilnya ditambahi nama Kiai, sehingga disingkat KDM, Kiai Dawu Mu'alim. Nah, yang sudah viral KDM itu yang terkenal adalah Kang Deddy Mulyadi. Oleh sebab itulah kita sama-sama dituduh sebagai antek-antek PKI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami tidak langsung marah, tidak langsung brutal begitu, tidak. Ya memang biasalah orang-orang yang pencuri biasanya suka teriak pencuri. Orang-orang maling yang terbiasa maling itu sukanya juga teriak maling. Sama dengan orang-orang yang menjadi antek-antek PKI biasanya juga sukanya teriak menuduh orang lain sebagai antek-antek PKI. Ini kami tidak heran dan kami tidak langsung marah, tidak. Ya biasalah. Nah, kalau misalnya ada jamaah kami yang marah-marah karena melihat komentar-komentar di beberapa video yang kami upload, ya kebetulan nih setelah beberapa kali kami Al-Fakir Dawu Mu'alim membuat konten video tentang Kang Deddy Mulyadi, tiba-tiba kami mendapat serangan bertubi-tubi dari orang-orang yang tidak dikenal bahwa kami membela antek-antek PKI. Bahkan mereka menuduh kami sendiri sebagai antek-antek PKI, gaya baru yang dibungkus agama. Ini kan luar biasa, ya kan? Tapi biasa, tidak sampai luar biasa, menurut kami biasa. Kalau ada jamaah kami yang misalnya sakit hati melihat komentar-komentar, biasa sajalah. Nah, agar para jamaah ini menunggu-nunggu jawaban kami seperti apa tatkala kami dituduh juga sebagai kiai yang membela antek-antek PKI, perhatikan nih jawaban kami. Dan jawaban kami sederhana. Biasanya nih orang yang sering teriak maling adalah maling itu sendiri. Dan begitu pula orang yang sering teriak antek PKI adalah para antek PKI itu sendiri. Jadi nggak usah diambil pusing. Kalau misalnya KDM yang dimaksud adalah Kang Deddy Mulyadi dituduh sebagai antek-antek PKI, ya silahkan yang menuduh. Kalau seandainya KDM yang dimaksud adalah Kiai Dawu Mu'alim sebagai antek-antek PKI yang membela antek PKI, ya silahkan, wong itu tuduhan mereka, mau ngomong apa saja silahkan. Nah, sekali lagi ya kami jelaskan nih, memang kami sendiri ya Dawu Mu'alim ini sangat kagum, takjub kepada Kang Deddy Mulyadi. Mengapa kami sendiri merasakan begini? Tatkala kami misalnya diminta untuk menjadi pemimpin apapun, itu kami merasa tidak sanggup seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena kami lihat Kang Deddy Mulyadi itu Masya Allah, mulai dari sekecil apapun urusan itu ditangani semuanya. Urusan kantor, urusan karyawan, urusan rakyat, urusan banjir, urusan tanah, urusan apa saja. Itu kami lihat itu Masya Allah, kapan istirahatnya begitu. Sehingga kami sendiri merasa tidak mampu. Oleh sebab itulah ya biasalah, wajar kami sendiri Al-Fakir Dawu Mu'alim merasa ya takjub, heran dan mendoakan Kang Deddy Mulyadi agar diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kang Deddy Mulyadi dijaga oleh Allah, diberikan jalan yang lurus, diberikan ma'unah. Ma'unah itu inayah, pertolongan dari Allah, diberikan penjagaan oleh Allah, al-hisnu, tahsin dari Allah, benteng langsung dari Allah, diberikan segalanya yang terbaik dari Allah Jalla Jalaluhu, sehingga Kang Deddy Mulyadi mampu untuk mensejahterakan kesejahteraan kehidupan rakyat di Jawa Barat. Dan syukur-syukur sampai bisa ditiru oleh para gubernur di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kalau ada orang-orang yang sok islami, ya sok islami, kan sok saja, kan ada tulisannya SOK, sok islami. Orang yang sok islami itu biasanya mudah menipu orang-orang awam. Nah, oleh sebab itulah agar orang-orang awam tidak mudah tertipu lagi, kita kan sudah pengalaman nih berkat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sudah berani untuk membongkar
nasabnya para Habaib Alwi, maka saya rasa di Indonesia ini orang-orang awam sudah mulai cerdas. Kan selama ini khususnya di warga NU, An-Nahdin wa Nahdiyat, itu ajarannya kan gelap gulita selama ini. Karena apa? Ajarannya itu penuh dengan khurafat, penuh dengan cerita-cerita yang ngarang-ngarang, dongeng-dongeng yang dusta belaka. Itulah yang selalu diajarkan oleh para Habaib Alwi. Dan mereka kemana-mana menakut-nakuti orang Islam Indonesia dengan atas nama sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW. Mereka arogansi, berbuat seenaknya, ingin dihormati tetapi enggan menghormati orang lain. Dan mereka merasa so islami begitu. Ya gayanya mereka begitu, gayanya di depan khalayak ramai. Kemudian sebagian mereka kan mati-matian menentang bahkan menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan berbagai macam serangan. Kemudian kami Al-Faqih Ma'alim melihat hal itu tidak bisa kita diam saja. Tidak bisa kita diam saja, khawatir kami nanti orang-orang awam itu kan ditipu oleh orang-orang yang bajunya so agamis. Bajunya so agamis, menggunakan sorban, menggunakan jubah, menggunakan rita itu selendang di pundak begitu ya. Mereka menjustis Kang Deddy Mulyadi sebagai penganut ajaran Sunda Wiwitan. Ya. Mereka menuduh lagi Kang Deddy Mulyadi sebagai antek-antek PKI. Mereka menuduh lagi Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang otoriter, yang sewenang-wenang berbuat zalim dan seterusnya. Nah kami Al-Faqih Ma'alim melihat hal itu ya tidak ingin diam saja. Kalau kami diam saja ya dosa. Mengapa dosa? Kan namanya politik itu orang-orang yang haus kekuasaan. Orang-orang yang haus kekuasaan itu kan menghalalkan segala cara. Tanda petik ya, menghalalkan. Berarti hal-hal yang haram dihalalkan. Jadi menghalalkan segala cara mereka ingin menjatuhkan lawan. Ya, menjatuhkan lawan. Termasuk tatkala menjatuhkan Ahok dulu itu menurut kami juga cara-cara yang licik begitu, menghalalkan segala cara. Kemudian ada orang yang membantah, kan Ahok kan jelas-jelas menistakan agama. Jawabannya gampang. Mana ada sih non-muslim yang tidak menistakan agama Islam? Kalau mereka tidak menistakan agama Islam, mereka insya Allah akan masuk Islam. Jadi itu wajar kalau non-muslim menistakan agama Islam, itu wajar. Sama halnya orang-orang Islam tidak percaya kepada Injil dan Taurat zaman sekarang ya kan. Apakah orang Islam disebut menistakan agama? Jadi kita harus adil. Oleh sebab itulah umat Islam di Indonesia khususnya dan umumnya seluruh rakyat Indonesia harus mulai cerdas. Melihat segala sesuatu harus menggunakan kacamata yang luas, jangan menggunakan kacamata kuda. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.